Pemirsa, dua advokat menggugat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang konstitusi pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi. Mereka meminta MK melarang keluarga presiden. Advokat minta MK melarang keluarga presiden nyalon. Ya iyalah, masa tiap pemilu kita disuguhi paket menu keluarga berencana. Rakyat butuh kompetisi, bukan arisan keluarga. Atau wakil presiden mencalonkan diri sebagai capres-cawapres. Alasan kedua advokat mengajukan permohonan uji materi terkait pasal 169 Undang-Undang Pemilu lantaran adanya pelanggaran prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum. Dalam petitumnya, para pemohon meminta Hakim MK mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan pasal 169 Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sepanjang tidak dimaknai bahwa persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden wajib bebas dari konflik kepentingan yang bersumber dari hubungan keluarga saudara dengan presiden dan wakil presiden yang sedang menjabat dalam satu periode kekuasaan. Pemirsa, kita akan membahas selengkapnya dan telah terhubung dengan Ketua DPP PSI Bestari Barus dan pakar hukum tata negara Ferry Amsari. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ke Bang Bestari terlebih dahulu. Bang, alasan pemohon ini mengatakan bahwa aturan saat ini membuka celah praktik nepotisme dan konflik kepentingan. Pendapat Anda seperti apa, Bang? Dulu. Bang Bestari langsung keluarin jurus hak memilih dan dipilih. Lucu ya, kalau buat keluarga pejabat narasi HAM langsung kenceng. Tapi kalau buat rakyat kecil nyari kerja syaratnya tinggi. Mau jadi pemimpin syaratnya malah mau dipermudah. Kan konyol itu namanya. Bahwa hak dipilih dan memilih itu melekat gitu loh pada diri setiap insan warga negara Indonesia. Itu satu. Jadi PSI berposisi bahwa menghormati undang-undang kita, siapapun dia bila telah memenuhi syarat boleh saja dicalonkan. Bila mana tidak, maka nanti akan terjadi polemik yang luar biasa. Kalau anak DPR bagaimana. Dan yang paling berbahaya sebetulnya bukan anak presiden nyalon. Bagaimana kalau presiden nyalon lagi di periode kedua? Oh, itu melekat semuanya gitu. Nah, itu yang mungkin perlu dilihat. Bahwa saya kira MK tidak akan bersetuju atau memutuskan bersetuju terhadap gugatan ini gitu. Saya kira Bestari pede banget, MK nggak bakal setuju sama gugatan ini. Ya terang aja kalau wasitnya punya riwayat hobi kasih karpet merah, buat apa khawatir? Ini mah bukan debat hukum, tapi konfirmasi pesanan. Singkat saya itu dulu. Ya, Pak Bestari, tapi dari statement Abang tadi mengatakan bahwa beda sama saja begitu ya, yang presiden saat ini mencalonkan diri lagi dengan kalau keluarganya mencalonkan, itu kan tidak ada praktik nepotismenya di situ, Bang. Gimana? Kalau tidak ada praktek nepotisme yang ditakutkan oleh tuduhan nepotisme itu adalah Kenapa khawatir? Katanya kita nggak khawatir sama orangnya, Bang. Kita trauma sama sulap aturan menit akhir yang bikin aturan main kayak pesan GoFood. Kekuatan daripada presiden sebagai ayah digunakan untuk memenangkan anak. Nah, bagaimana kalau presidennya sendiri yang nyalon lagi? Baik. Terkait dengan di negara-negara lain, tidak ada yang seperti ini, Bang? Apakah Anda suka begitu Indonesia berbeda dari negara-negara lain dalam pemilihan capres-cawapres? Saya ini ya. Suruh negara lain belajar ke Indonesia. Bener banget. Belajar gimana caranya meloloskan anak muda tanpa perlu repot nunggu mateng. Cukup matang dikoneksi dengan jalur paman. Prestasi yang bikin dunia geleng-geleng. Saya suka Indonesia berjalan sebagaimana sekarang ini sedang berjalan gitu. Biarlah negara lain yang belajar ke Indonesia bagaimana caranya berdemokrasi yang baik. Baik, tanggapannya Bang Ferry, tanggapannya silakan.
Maksud saya contoh negara-negara lain tidak ada yang seperti ini adalah negara-negara lain tidak ada yang melarang anak seorang calon presiden, presiden maju untuk menjadi calon presiden. Itu nggak ada. Baik. Artinya ya dia haknya sehingga tidak perlu dibatasi. Baik. Yang perlu dipastikan adalah agar aturan mainnya fair. Nah, tadi contoh Bang Baru soal MK kemarin yang menurut saya itu juga MK salah itu, masa undang-undang diubah setelah berjalan itu juga tidak ada di negara-negara lain itu Bang Barus. Kan ada komitmen untuk tidak mengubah aturan main menjelang pemilu. Nah, saran saya sama Bang Barus sama teman-teman politisi mulai dipikirkan segera membahas undang-undang pemilu sebelum segala banyak hal itu kemudian diuji sebelum undang-undangnya hadir ya. Karena juga tidak sehat bagi pemilu kita kalau kemudian putusan-putusan sudah ada terlebih dahulu sebelum pembahasan undang-undang gitu ya. Baik, tanggapan Anda Bang? Ya, silakan Bang Ferry. Ya, nah itu yang perlu ditegaskan, jangan sampai hanya untuk kepentingan pilkada tidak langsung pembahasannya ditunda-tunda gitu. Baik. Bang Bestari silakan tanggapan Anda terkait dengan saran tadi yang disampaikan. Saya kira seluruh masyarakat Indonesia semakin cerdas mulai hari ini bagaimana bersama-sama baik dalam sendiri-sendiri maupun berkelompok maupun yang berada di partai politik. Ya, ujung-ujungnya promosi partai. Katanya mau pemimpin terbaik, tapi pintunya dibukain lewat jalur belakang. Kalau emang terbaik, kenapa takut sama aturan bebas konflik kepentingan? Jangan lupa like and share juga subscribe. Terima kasih.